Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana fakta, intrik, dan drama kekuasaan berpadu jadi satu. Ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua tokoh besar Indonesia kini berhadapan dalam panasnya konflik yang mengguncang negeri. Di satu sisi, Kang Deddy Mulyadi, tokoh budaya yang lantang membela kearifan lokal Sunda. Di sisi lain, Habib Rizik Syihab, ulama yang tegas dalam mempertahankan kemurnian syariat Islam. Pertikaian ini bermula dari satu salam sederhana, tapi berubah menjadi perdebatan ideologis yang membelah masyarakat. Dari Purwakarta hingga Petamburan, dari dunia nyata hingga media sosial, bara itu kini menyala semakin panas. Mereka bukan sekadar dua orang tokoh, tapi dua simbol dari dua pandangan hidup yang berbeda. Ketika agama dan budaya bersinggungan, siapa yang akan menang? Dan, sampai di mana konflik ini akan berhenti? Inilah kisah lengkapnya, konflik Kang Deddy Mulyadi dan Habib Rizik Syihab, yang semakin memanas. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan simak sampai akhir, karena kebenaran, tak selalu berada di satu sisi. Langit Purwakarta sore itu memantulkan warna emas ke langit barat, ketika Kang Deddy Mulyadi berdiri di atas panggung alun-alun. Di bawah bendera merah putih yang berkibar pelan, ia membuka acara, Ngamumule Sunda, dengan suara mantap, Sampurasun. Suara itu menggema melalui pengeras suara, menembus kerumunan ribuan warga yang duduk bersila di tanah lapang. Mereka menjawab serempak, rampes. Sore itu terasa penuh semangat dan kebanggaan. Kang Deddy tersenyum lega, baginya, budaya Sunda harus terus hidup, tak boleh kalah oleh zaman. Namun, di barisan belakang, beberapa wartawan menatap heran. Tidak ada ucapan, Assalamualaikum, yang biasa terdengar di acara resmi. Beberapa kamera menyorot detik-detik itu, mengabadikan potongan singkat salam Kang Deddy tanpa sapaan Islam. Rekaman itu kemudian tersebar di media sosial, tanpa konteks, tanpa penjelasan. Dalam hitungan jam, video berdurasi 10 detik itu menembus jutaan penonton. Captionnya singkat tapi memancing, salam Islam diganti dengan salam Sunda. Malamnya, gelombang komentar bermunculan di dunia maya. Sebagian memuji Kang Deddy karena bangga pada budaya leluhur. Namun tak sedikit yang marah, menuduhnya menghina ajaran Islam. Grup-grup WhatsApp ormas mulai bergejolak, dan beberapa tokoh agama menuliskan peringatan keras di akun media sosial mereka. Bagi mereka, ini bukan soal budaya, tapi soal akidah. Salam Islam tidak bisa diganti, begitu bunyi salah satu pesan yang tersebar luas. Tak butuh waktu lama, Habib Rizik Syihab ikut bersuara. Dari markasnya di Petamburan, ia mengunggah video berdurasi 5 menit. Dengan nada tegas dan sorot mata tajam, ia berkata, umat Islam tidak butuh salam baru. Assalamualaikum itu syiar, bukan tradisi yang bisa diganti sesuka hati. Dalam beberapa jam, video itu ditonton lebih dari 2 juta kali. Masa pendukungnya membanjiri kolom komentar dengan seruan boikot terhadap Kang Deddy. Sementara itu, di Purwakarta, suasana kantor pemerintahan mendadak tegang. Para staf Kang Deddy berdebat apakah ia harus memberikan klarifikasi atau membiarkan isu itu tenggelam. Namun Kang Deddy memilih langkah yang berbeda. Dalam konferensi pers yang digelar di Pendopo, ia tampil dengan senyum tenang, mengenakan ikat kepala khas Sunda. Saya tidak mengganti salam Islam, ujarnya pelan namun tegas. Saya hanya melestarikan salam Sunda yang mengandung nilai sopan santun dan kasih sayang. Klarifikasi itu seharusnya meredam amarah, tetapi justru memperkeruh suasana. Potongan video konferensi itu diunggah ulang dengan judul provokatif, Kang Deddy tak minta maaf meski ganti salam Islam. Reaksi publik makin membara. Di beberapa pesantren, para ustaz menyinggung soal pemimpin yang mulai tersesat karena budaya. Sementara di sisi lain, para aktivis kebudayaan membela Deddy, menyebutnya pejuang pelestarian tradisi yang disalahpahami. Di tengah badai komentar dan kecaman, Kang Deddy tetap beraktivitas seperti biasa. Ia berkunjung ke desa-desa, membagikan buku, menanam pohon, dan berdialog dengan masyarakat. Namun kemanapun ia pergi, kamera wartawan selalu mengikuti, menunggu kata-kata yang bisa dijadikan headline. Ia sadar, setiap kalimatnya kini diawasi, setiap gerakannya bisa diubah menjadi bahan perdebatan. Tapi di balik senyum tenangnya, tersimpan rasa waspada, api kecil telah menyala, dan ia tahu betul, sekali salah langkah, bara itu bisa berubah menjadi kebakaran besar.
Di Petamburan, Habib Rizik bersiap dengan langkah berikutnya. Ceramahnya malam itu penuh semangat dan kemarahan. Ia berbicara tentang pentingnya menjaga kemurnian syariat dan bahaya pemimpin yang mencampur-adukkan agama dengan budaya. Nama Kang Deddy tidak disebut secara langsung, tapi semua tahu kepada siapa sindiran itu diarahkan. Dari situlah, pertarungan ideologis antara dua tokoh besar, satu berbasis budaya, satu berbasis agama, mulai menemukan panggungnya. Sebuah pertarungan yang tak lagi sekadar tentang salam, tapi tentang makna identitas dan siapa yang berhak menafsirkan kebenaran di tanah Sunda. Pagi berikutnya, kantor pemerintahan Purwakarta dikerubungi wartawan dari berbagai media nasional. Mereka datang bukan untuk meliput program pembangunan, melainkan mencari komentar baru dari Kang Deddy tentang ucapannya yang viral. Para staf berusaha menenangkan suasana, namun riuh teriakan wartawan yang berebut tempat membuat halaman pendopo seperti pasar yang kacau. Apakah Kang Deddy sadar telah menyinggung umat Islam? Tanya seorang jurnalis dengan nada menekan. Kang Deddy hanya tersenyum tipis, menatap mereka satu persatu sebelum menjawab, "Saya tidak menyinggung siapapun. Saya hanya ingin anak-anak Sunda mencintai budayanya tanpa merasa bersalah." Namun, tak semua orang menganggap penjelasan itu cukup. Di beberapa masjid, khotbah Jumat mulai menyebut-nyebut namanya. Ada yang mendoakannya agar diberi hidayah, ada pula yang menyindir keras di depan jamaah. Bahkan, di salah satu pesantren besar di Cianjur, spanduk bertuliskan, "Jaga akidah dari pemimpin yang sesat," terbentang di depan gerbang utama. Berita itu viral dan membuat suasana semakin panas. Para pengikut Habib Rizik menilai Kang Deddy terlalu berani, menabrak garis agama, sementara pendukung Deddy menilai ulama-ulama itu gagal memahami makna toleransi budaya. Dalam salah satu pertemuan internal, seorang penasihatnya menyarankan agar Kang Deddy meminta maaf secara terbuka untuk meredakan situasi. Namun Deddy menolak tegas, "Kalau saya minta maaf untuk sesuatu yang tidak salah, itu sama saja saya menyangkal jati diri saya sendiri," katanya. Ia kemudian menatap keluar jendela, ke arah pepohonan hijau di pelataran pendopo. Di dalam hatinya, ia tahu badai ini belum akan reda, tapi ia juga tahu, mundur bukan pilihan. Di Petamburan, Habib Rizik menggelar pertemuan dengan beberapa tokoh ormas dan ulama muda. Di tengah ruangan yang dipenuhi aroma kopi dan serban putih, mereka membahas strategi dakwah untuk meluruskan umat dari paham budaya sesat. Salah satu tokoh berkata, "Kita harus turun ke lapangan, Habib. Umat sedang bingung, mereka butuh bimbingan." Habib Rizik mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada bergetar, "Kalau ada pemimpin yang mencoba mengganti syiar Islam, maka umat wajib mengingatkannya. Itu bukan politik, itu jihad." Sejak malam itu, video-video ceramah Habib Rizik kembali membanjiri media sosial. Setiap kalimatnya disambut sorakan takbir dari ribuan pendukung. Ada yang meneteskan air mata, merasa sedang membela agama, ada pula yang mulai menaruh kebencian terhadap Kang Deddy, meski tak pernah tahu duduk perkara sebenarnya. Narasi tentang pemimpin yang menyimpang menyebar cepat seperti api di padang ilalang. Sementara itu, Kang Deddy mencoba menenangkan diri dengan cara berbeda. Ia pergi ke rumah-rumah warga di pedesaan, makan di warung sederhana, dan berbicara dengan para kiai kampung. "Saya tidak melawan agama, Ki. Saya hanya ingin budaya tidak dilupakan," ujarnya. Beberapa kiai memahami, tapi sebagian lainnya tetap ragu. Mereka khawatir, niat baik Kang Deddy justru akan ditafsirkan salah oleh umat yang mudah tersulut emosi. "Hati-hati, Kang," kata seorang kiai tua. "Sekali agama disentuh, api yang kecil bisa membakar segalanya." Dan benar saja, 2 minggu kemudian, spanduk besar terpampang di depan salah satu masjid di Bandung bertuliskan, "Sampurasun bukan salam Islam." Foto spanduk itu menyebar luas, dan massa mulai turun ke jalan menuntut klarifikasi langsung dari Kang Deddy. Dari jendela mobil dinasnya, Deddy melihat ratusan orang berorasi sambil mengibarkan bendera tauhid. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang tampak mendung. Dalam hati ia bergumam, ini bukan lagi soal budaya. Ini tentang siapa yang berhak berbicara atas nama kebenaran. Sore itu, ia duduk sendiri di pendopo, hanya ditemani segelas kopi hitam yang sudah dingin. Di luar, suara hujan mulai turun, mengetuk atap dengan ritme resah. Telepon genggamnya bergetar tanpa henti, panggilan dari jurnalis, pesan dari politisi, undangan dari kementerian. Tapi Deddy tidak segera merespons. Ia tahu, pertempuran ini baru saja dimulai. Bukan dengan senjata,
melainkan dengan kata-kata, dengan keyakinan, dan dengan identitas yang kini dipertaruhkan di depan seluruh bangsa. Malam itu Purwakarta terasa mencekam. Di beberapa sudut kota, mural bergambar wajah Kang Dedi dicoret dengan tulisan merah, "Penghancur Akidah". Beberapa warga mengaku melihat sekelompok orang tak dikenal datang dengan motor, menempelkan selebaran bertuliskan seruan untuk memboikot semua acara pemerintah daerah. Polisi berpatroli keliling kota, tapi situasi tetap panas. Di media sosial, potongan ceramah Habib Rizik tentang pemimpin yang mengutamakan adat daripada Islam kembali viral. Narasinya makin keras, seolah setiap kebijakan Dedi adalah ancaman bagi iman. Di rumah dinasnya, Kang Dedi duduk di ruang kerja yang kini lebih sering terasa seperti ruang perang. Meja kayunya penuh dengan laporan, foto, dan hasil monitoring media. Ia menatap layar laptop, melihat dirinya menjadi headline di hampir semua portal berita nasional. Dedi Mulyadi lawan Ustaz, pemimpin Sunda tantang Habib, salam jadi isu akidah. Ia mendengus pelan, padahal aku hanya ingin menjaga bahasa nenek moyang, gumamnya lirih. Istrinya, yang duduk di sebelah, menatap khawatir. Kang, kalau ini terus berlanjut, mereka bisa datang ke sini. Dedi tersenyum hambar, kalau mereka datang untuk dialog, aku akan sambut. Tapi kalau untuk marah, biar aku hadapi sendiri. Sementara itu, di Petamburan, rapat darurat digelar oleh para tokoh ormas dan juru dakwah muda. Mereka memutar ulang potongan pidato Kang Dedi di acara kebudayaan. Salah satu peserta menepuk meja. Habib, ini penghinaan. Ia bahkan bilang, Sampurasun, punya makna kasih sayang lebih luas dari Assalamualaikum. Habib Rizik mengangkat tangannya, meminta tenang. Kita tidak perlu menghina balik, tapi kita harus luruskan di hadapan umat. Besok, tablik akbar akan kita gelar di lapangan besar. Kita ajak seluruh jamaah datang. Biarkan umat melihat siapa yang benar. Keesokan harinya, ribuan orang berbondong-bondong menghadiri tablik akbar di Jakarta. Lautan putih membentang, teriakan takbir menggema keras, dan di tengah kerumunan itu, Habib Rizik berdiri di podium dengan mikrofon di tangan. Jangan biarkan agama kalian dipermainkan oleh politik budaya. Suaranya menggema di antara pengeras suara. Islam datang untuk memuliakan adat, bukan menggantinya. Dan siapapun yang mencoba mencampurinya dengan kebohongan, telah menipu umat. Kalimat itu disambut dengan pekikan massa, Allahu Akbar. Spanduk bertuliskan, tolak Sampurasun, tegakkan syariat. Berkibar tinggi. Berita tentang tablik akbar itu langsung menghiasi semua televisi nasional. Wartawan bertanya kepada Kang Dedi apakah ia akan menanggapi ucapan Habib Rizik. Dalam konferensi persingkat, ia menjawab dengan suara datar, saya menghormati Habib Rizik, tapi saya tidak akan meminta maaf untuk sesuatu yang bukan kesalahan. Sampurasun bukan pengganti Assalamualaikum. Itu cermin dari identitas kita yang sopan dan santun. Jawaban itu membuat pendukungnya bersorak, tapi juga membuat lawannya semakin marah. Tak lama kemudian, muncul seruan aksi di media sosial untuk mendatangi Purwakarta. Rencana itu viral di grup-grup ormas. Polisi langsung memperketat penjagaan di perbatasan kota. Dedi, yang menerima laporan itu, hanya menghela napas panjang. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan turun deras di halaman pendopo. Ujian ini akan panjang, katanya kepada ajudannya. Tapi kebenaran tak boleh dibungkam hanya karena orang salah paham. Malam makin larut, tapi suara protes dan perdebatan di dunia maya tak juga berhenti. Sebagian warga mulai ketakutan, memilih menurunkan baliho Dedi dari depan rumah. Di sisi lain, para aktivis budaya justru berkumpul, membuat kampanye baru bertajuk, Sampurasun, Salam Persatuan. Mereka membuat video singkat yang memperlihatkan anak-anak sekolah menyapa guru dengan dua salam, Assalamualaikum, Sampurasun. Video itu viral dan mengundang simpati, tapi juga kecaman. Dua kubu semakin keras, dan di tengah hiruk-pikuk itu, Kang Dedi menatap layar televisi yang menayangkan debat antara dua tokoh politik yang memperdebatkan dirinya tanpa pernah menemuinya. Ia tersenyum getir. Lihatlah, katanya pelan, dari satu kata, negara bisa berdebat. Dari satu salam, umat bisa terpecah. Ia menutup mata sejenak, memikirkan langkah berikutnya. Dalam hati kecilnya, ia tahu, badai belum mencapai puncak. Yang sekarang terjadi baru angin pembuka. Sebentar lagi, gelombang yang lebih besar akan datang, dan ia harus siap berdiri di tengahnya, sendirian jika perlu. Pagi berikutnya, suasana di pendopo Purwakarta tegang.
Para staf berbisik-bisik sambil menatap layar ponsel mereka. Di Twitter, tagar-tagar tangkap Deddy Mulyadi sudah menempati posisi teratas. Sebuah video potongan pidato lama Kang Deddy disebar dengan judul menyesatkan, bukti Bupati hina Islam. Padahal konteks aslinya adalah tentang penghormatan terhadap semua salam dari berbagai budaya. Fitnah itu menyebar cepat seperti api disiram bensin. Deddy hanya bisa menghela napas saat ajudannya memperlihatkan video itu. Lihat, Kang, mereka potong setengah menit dari pidato yang 2 jam, katanya dengan nada kesal. Deddy menjawab lirih, biarkan saja. Waktu akan buktikan siapa yang berdusta. Di Jakarta, Habib Rizik menerima laporan bahwa massa sedang bersiap berangkat ke Purwakarta untuk melakukan aksi damai. Namun beberapa pihak di sekelilingnya memiliki niat lain. Ada ormas yang ingin memanfaatkan momen itu untuk menggoyang pemerintahan daerah, bahkan beberapa tokoh politik yang ingin menunggangi isu agama demi kepentingan elektoral. Seorang ajudan mendekat dan berbisik, Habib, kalau aksi ini besar, pengaruh antum makin kuat. Pemerintah pasti tunduk. Habib Rizik memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, kita datang untuk menegakkan kebenaran, bukan kekuasaan. Jangan sampai dakwah jadi alat politik. Tapi kata-katanya lenyap ditelan, semangat massa yang sudah kadung menyala. Sementara itu, Kang Deddy memutuskan untuk mengunjungi beberapa pesantren di wilayah Purwakarta. Ia datang tanpa pengawalan besar, hanya ditemani 2 staf dan 1 sopir. Di salah satu pondok, ia disambut dingin oleh para santri yang sudah terpengaruh isu. Seorang ustaz bahkan menolak bersalaman. Kami tidak ingin tangan kami bersentuhan dengan orang yang merendahkan salam Rasulullah, katanya keras. Deddy menunduk, lalu menjawab lembut, saya tidak pernah merendahkan, ustaz. Saya hanya ingin menambah, bukan mengganti. Ucapan itu membuat suasana hening sejenak. Namun pandangan curiga tetap tergantung di mata para santri. Di luar pondok, puluhan orang berkumpul sambil berteriak memanggil nama Deddy. Polisi segera membuat barikade. Kang, kita harus keluar dari sini sekarang, teriak ajudan. Tapi Deddy malah mendekat ke pagar. Ia menatap massa itu dengan tatapan tenang. Saudara-saudaraku, katanya lantang, aku tidak datang untuk berdebat. Aku datang untuk menjelaskan. Namun teriakan, kafir, dan penghina agama, membungkam suaranya. Ia hanya bisa tersenyum getir. Dalam hatinya, ia tahu sebagian besar orang di luar pagar itu bukanlah pembenci, melainkan korban dari kebohongan yang dibentuk dengan rapi. Di tempat lain, intelijen daerah mulai mencium ada pihak luar yang ikut mengatur situasi. Dari laporan yang diterima, ada kelompok yang mengalirkan dana untuk memprovokasi massa di Purwakarta. Tujuannya jelas, menjatuhkan reputasi Kang Deddy menjelang pemilihan gubernur. Kepala Intel menemui Deddy malam itu dan memperingatkan, ini bukan lagi soal budaya, Kang. Ini sudah permainan politik besar. Kalau Kang tidak hati-hati, bisa jadi target fisik. Deddy hanya menatap keluar jendela, melihat langit Purwakarta yang mendung. Kalau saya mati karena membela kebenaran, biarlah. Tapi jangan biarkan kebencian jadi warisan untuk anak-anak kita. Hari-hari berikutnya, gelombang aksi makin membesar. Massa datang dari luar daerah, meneriakkan takbir di depan pendopo. Polisi berjaga ketat, dan setiap pergerakan Deddy kini dikawal. Namun yang paling membuatnya sedih adalah perubahan sikap sebagian masyarakat yang dulu mendukungnya dengan tulus. Beberapa kepala desa menarik diri dari acara-acara budaya, takut dicap anti-Islam. Banyak guru di sekolah negeri berhenti menggunakan salam ganda. Deddy merasa seolah-olah akar toleransi yang ia tanam bertahun-tahun kini mulai dicabut satu persatu. Dalam keheningan malam, Deddy duduk di serambi rumahnya. Ia memandangi foto almarhum ayahnya di dinding. Bapak, aku cuma ingin menjaga warisanmu, kesopanan, keramahan, kebudayaan, bisiknya. Tapi kenapa dunia sekarang seolah menolak kebaikan? Hujan turun pelan, seakan ikut menangis bersama kegundahannya. Di tengah rasa lelah yang menggerogoti, Deddy sadar bahwa perjuangannya belum selesai. Ia harus menemukan cara baru untuk melawan, bukan dengan amarah, tapi dengan ilmu dan cinta yang lebih kuat dari fitnah. Dan di ujung malam itu, ia menulis di buku catatan kecilnya sebuah kalimat yang kelak menjadi legenda di kalangan pengikutnya. Aku tidak sedang melawan agama. Aku melawan kebodohan yang memakai jubah agama untuk menakuti manusia. Keesokan harinya, suasana di Purwakarta benar-benar mencekam. Ribuan massa mulai berdatangan dari berbagai kota di Jawa Barat.
Jalan-jalan menuju alun-alun dipenuhi truk dan bus berisi para simpatisan yang membawa bendera tauhid dan poster bertuliskan, "Tangkap Deddy Mulyadi penghina Islam." Polisi bersiaga penuh, menutup beberapa akses jalan, sementara aparat intel berbaur di tengah kerumunan. Di antara hiruk-pikuk itu, Kang Deddy duduk di ruang tamu pendoponya, ditemani Kapolres dan beberapa pejabat daerah. "Kang, kami sarankan jangan keluar dulu. Situasi di luar panas sekali," kata Kapolres dengan nada serius. Deddy hanya menatap keluar jendela, ke arah langit kelabu yang seperti menandakan badai belum akan reda. Di Jakarta, Habib Rizik menolak tuduhan bahwa dirinya memprovokasi massa. Dalam sebuah wawancara, ia berkata lantang, "Saya tidak suruh siapapun untuk menyerang. Tapi kalau umat datang menegakkan kebenaran, itu panggilan iman, bukan politik." Pernyataannya disambut sorakan takbir di media sosial. Namun banyak pihak menilai kalimat itu seperti api yang dilempar ke ladang kering, cukup satu percikan, dan semuanya bisa terbakar. Sejumlah pengamat menyebut konflik ini sudah keluar dari ranah perdebatan ideologis, menjadi simbol benturan dua kekuatan besar, agama dan kebudayaan. Sore hari, situasi kian tak terkendali. Sebagian massa mulai melempari pagar pendopo dengan batu dan botol air mineral. Polisi menembakkan gas air mata, membuat kepanikan di mana-mana. Deddy yang berada di dalam ruangan mendengar suara kaca pecah dan teriakan takbir bertubi-tubi. Salah satu stafnya ketakutan dan berlari ke arahnya. "Kang, ini sudah gawat. Kita harus dievakuasi." Namun Deddy tetap duduk, wajahnya pucat tapi matanya tetap tenang. "Kalau aku pergi sekarang," katanya pelan, "aku hanya akan memperkuat keyakinan mereka bahwa aku bersalah." Ia berdiri perlahan, mengambil mikrofon kecil dari meja, lalu menuju balkon pendopo. Ketika massa melihat sosoknya muncul di atas tangga, teriakan mereka meledak. Polisi berusaha menahan, tapi Deddy mengangkat tangannya. "Saudara-saudaraku," suaranya bergema melalui pengeras suara. "Aku tidak datang untuk melawan kalian. Aku datang untuk menjelaskan." Beberapa orang langsung menyorakinya, namun sebagian lain mendengarkan. "Aku tidak pernah menghina Islam," lanjutnya. "Aku mencintai Islam. Aku hanya ingin anak-anakku juga mencintai budaya yang diwariskan leluhur mereka, tanpa harus merasa berdosa." Hujan turun perlahan, membasahi wajah dan bajunya, sementara suara teriakan mulai mereda. Di tengah ribuan mata yang menatap, Kang Deddy tampak seperti sosok yang berjuang sendirian melawan gelombang kebencian. Namun di balik kerumunan itu, ada kelompok kecil yang membawa agenda lain. Mereka menyalakan provokasi melalui pengeras suara, menuduh Deddy telah menistakan Nabi. Polisi mendeteksi pergerakan mencurigakan di antara massa, ada yang membawa benda tajam, ada pula yang berusaha menerobos pagar. Kapolres segera memerintahkan pasukan tambahan. "Lindungi Kang Deddy dengan segala cara," teriaknya. Gas air mata kembali ditembakkan, dan suasana berubah menjadi kacau balau. Dalam kekacauan itu, seorang pemuda tiba-tiba maju, berteriak, "Habib sudah bilang, jangan rusuh. Hentikan!" Tapi suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk massa yang tak lagi bisa dikendalikan. Malam itu, Purwakarta berubah seperti kota perang. Api membakar sebagian gerbang pendopo, beberapa orang terluka, dan puluhan ditangkap. Kang Deddy akhirnya dievakuasi diam-diam oleh pasukan keamanan ke tempat aman. Di dalam mobil yang melaju kencang, ia menatap keluar jendela, melihat pantulan kobaran api di langit malam. Air matanya menetes tanpa disadari. "Ini bukan perang antar umat," katanya lirih. "Ini perang melawan kebodohan dan ambisi." Sementara itu, di Petamburan, Habib Rizik mendapat kabar tentang kerusuhan itu. Wajahnya muram. "Saya tidak ingin darah tumpah karena nama agama," katanya pada pengikutnya. Tapi nasi sudah jadi bubur. Media mulai menyorot perannya, sementara pihak keamanan pusat menyiapkan langkah hukum. Beberapa tokoh politik berusaha memanfaatkan situasi itu, ada yang mendekati Habib, ada pula yang berpihak pada Deddy. Bangsa ini terbelah dua, dan dunia maya menjadi arena pertempuran opini. Di tengah kekacauan itu, Kang Deddy menulis pernyataan resmi. "Saya tidak akan berhenti memperjuangkan harmoni antara iman dan budaya, karena Islam bukan tentang menolak perbedaan, tapi merangkulnya." Pernyataan itu viral, memecah opini publik. Ada yang menuduhnya licik, ada pula yang mulai melihat ketulusan dari setiap kata yang ia tulis. Namun satu hal pasti, konflik ini belum berakhir. Justru kini memasuki babak baru yang lebih dalam, di mana bukan hanya kata-kata yang akan diuji,
tapi juga iman, kesabaran, dan kekuatan untuk tetap berdiri di tengah badai. Keesokan harinya, Jakarta bergemuruh. Media nasional menayangkan gambar-gambar dramatis dari kerusuhan di Purwakarta semalam. Tayangan itu menampilkan asap, api, dan wajah Kang Deddy yang berdiri di balkon dengan baju basah kuyup. Berita itu menjadi headline di mana-mana, Bupati lawan massa umat, pertikaian Habib vs Deddy kian memanas, konflik ideologi, Islam vs budaya lokal. Di media sosial, warganet terbelah. Ada yang menuduh Deddy menista agama, tapi tak sedikit pula yang menyebutnya pahlawan toleransi. Negara mulai gelisah, konflik ini sudah menembus batas lokal, menjadi isu nasional yang mengancam kestabilan sosial. Di balik layar, pihak istana pun mulai turun tangan. Seorang menteri dari kabinet dipanggil untuk menengahi. Ia mendatangi Purwakarta dengan misi menenangkan situasi. Namun, langkah itu tak mudah. Kang Deddy, mohon redakan dulu, jangan keluarkan pernyataan apapun, kata sang menteri dengan nada lembut. Deddy menatapnya lama. Kalau saya diam, mereka akan menuduh saya takut. Kalau saya bicara, mereka bilang saya menantang ulama. Lalu saya harus bagaimana, Pak Menteri? Suasana ruang pertemuan itu hening. Bahkan angin pun seolah enggan berhembus. Sementara itu, Habib Rizik menggelar konferensi pers di Jakarta. Ia tampak tegas tapi letih. Saya tidak punya urusan pribadi dengan Deddy Mulyadi. Tapi sebagai ulama, saya wajib menegur pemimpin yang menyimpang dari ajaran Islam, katanya. Namun di luar ruangan, para simpatisannya sudah menyiapkan spanduk baru bertuliskan, ulama tak akan takut pada pejabat. Ceramah-ceramah di YouTube dan TikTok pun bermunculan, menambah bara di tengah api yang belum padam. Ada yang menuduh Deddy antek barat, ada yang menyebut Habib haus kuasa. Narasi saling serang menjadi tontonan publik. Dalam tekanan itu, Deddy mencoba menenangkan dirinya di sebuah rumah sederhana di kaki Gunung Burangrang. Di sana, ia bertemu dengan seorang ulama sepuh yang sudah lama mengenalnya. Nak Deddy, kata sang kiai dengan suara serak, kadang kebenaran bukan untuk ditunjukkan di depan keramaian, tapi untuk dijaga dalam kesunyian. Kau ingin memperjuangkan budaya, itu baik. Tapi ingat, perjuangan tanpa hikmah hanya menimbulkan luka. Deddy terdiam. Kata-kata itu menembus dadanya lebih tajam dari kritik manapun. Ia sadar, langkahnya harus berubah arah, bukan lagi berdebat, tapi menyentuh hati. Maka malam itu, Deddy membuat langkah tak terduga. Ia mengunggah video pendek, tanpa tim media, tanpa latar megah. Hanya dirinya, duduk bersila di balai bambu, dengan lampu temaram. Saya Deddy Mulyadi, katanya tenang. Saya bukan musuh ulama. Saya murid yang masih belajar menghormati perbedaan. Kalau ada kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Tapi saya tidak akan berhenti mencintai budaya Sunda, karena di sanalah saya belajar mengenal Allah. Video itu meledak di internet. Dalam semalam, jutaan orang menontonnya, dan kolom komentar dibanjiri doa serta dukungan. Namun langkah damai itu justru membuat sebagian pihak panas. Ada kelompok politik yang merasa kehilangan momentum. Mereka menuduh Deddy bermain sandiwara untuk meraih simpati. Beberapa influencer bayaran menyebar teori konspirasi, menyebut video itu dibuat oleh konsultan politik. Serangan digital menggila, dan serangan fisik mulai dikhawatirkan. Polisi menambah penjagaan di sekitar rumah Deddy. Sementara di sisi lain, sebagian pengikut Habib mulai menyadari bahwa isu ini telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak tulus. Suara ragu mulai muncul di antara mereka. Habib Rizik sendiri mendapat laporan bahwa beberapa ormas menunggangi namanya untuk mencari dana. Ia murka, saya tidak mau nama saya dijual untuk ambisi politik, katanya di hadapan jamaahnya. Malam itu, ia memutuskan untuk berbicara langsung kepada publik. Saya dan Kang Deddy harus duduk bersama. Kalau kita terus bertikai, umat akan jadi korban. Ucapannya mengejutkan semua pihak. Banyak yang tak percaya bahwa dua tokoh besar yang selama ini bertolak belakang akhirnya bersedia membuka ruang dialog. Dan ketika kabar itu sampai ke telinga Kang Deddy, ia hanya tersenyum kecil. Kalau itu benar, saya siap, katanya kepada wartawan. Karena sejatinya, kita berdua mencintai hal yang sama, kebenaran. Tapi dalam hatinya, ia tahu, pertemuan itu tidak akan mudah. Banyak pihak tidak akan rela mereka berdamai. Karena bagi sebagian orang, kedamaian adalah ancaman bagi kekuasaan. Malam pun turun di Purwakarta. Dari jauh, suara azan Isya menggema,
menyentuh langit yang baru saja berhenti menangis. Di pendopo, Kang Dedi menulis kalimat baru di buku catatannya. Kadang musuhmu bukan orang yang kau benci, tapi orang yang takut kau dan musuhmu bersatu. Beberapa hari kemudian, kabar tentang rencana pertemuan antara Kang Deddy Mulyadi dan Habib Rizik Syihab mengguncang seluruh negeri. Media nasional menyiarkan berita itu hampir setiap jam, dengan berbagai spekulasi dan analisis politik. Ada yang menyambut dengan harapan perdamaian, ada pula yang sinis, menuduh itu hanya panggung pencitraan. Pemerintah pusat menyambut positif, bahkan Kapolri menugaskan pengamanan khusus untuk memastikan tidak ada provokasi. Namun di balik layar, sejumlah kelompok politik justru cemas. Mereka tahu, bila dua figur berpengaruh itu benar-benar berdamai, maka banyak kepentingan akan runtuh seketika. Di Purwakarta, pendopo tua tempat pertemuan direncanakan sudah mulai dipersiapkan. Panggung kecil didirikan di halaman, dengan kursi dua buah yang diletakkan berhadapan. Tak ada dekorasi berlebihan, hanya bendera merah putih di latar belakang. Suasana terasa khidmat tapi penuh tekanan. Kang Dedi datang lebih awal, mengenakan pangsi hitam dan ikat kepala khas Sunda. Ia duduk tenang, menatap sekeliling dengan pandangan yang dalam. Di tangannya, ia menggenggam sebuah buku kecil berisi catatan refleksinya selama konflik berlangsung. Semoga hari ini menjadi titik balik, gumamnya pelan. Beberapa jam kemudian, konvoi kendaraan memasuki halaman pendopo. Habib Rizik turun dengan jubah putih dan sorban hijau yang berkibar tertiup angin. Para pendukungnya meneriakkan takbir, sementara polisi dan panitia segera menenangkan suasana agar pertemuan tetap damai. Ketika dua tokoh itu akhirnya bertatap muka, suasana mendadak hening. Tak ada suara selain desir angin dan bunyi langkah kaki. Dedi menyambut dengan salam Sunda, Sampurasun, Habib. Habib Rizik menjawab dengan lembut, Waalaikumsalam warahmatullah. Seketika, riuh tepuk tangan dan seruan haru terdengar dari kerumunan. Pertemuan itu tidak langsung berjalan mulus. Di awal, suasana masih kaku. Habib Rizik berbicara tegas, menanyakan maksud dari salam budaya yang dianggap menyinggung akidah. Dedi menjawab dengan tenang, menjelaskan sejarah panjang masyarakat Sunda yang selalu hidup berdampingan dengan Islam sejak berabad-abad lalu. Saya tidak mengubah syariat, katanya, saya hanya ingin menghidupkan kearifan lokal yang mengajarkan sopan santun, karena dari situlah Islam datang dengan rahmat, bukan kemarahan. Habib Rizik terdiam sejenak, menatap wajah Dedi lama-lama. Setelah perbincangan berlangsung hampir 2 jam, sesuatu yang tak disangka terjadi. Habib Rizik meletakkan tangannya di dada, lalu berkata, kalau itu niatmu, maka saya doakan engkau dalam kebaikan. Tapi ingat, budaya harus tunduk pada tauhid, bukan sebaliknya. Dedi mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Saya sepakat, Habib. Budaya tanpa iman hanyalah topeng kosong. Kalimat itu disambut dengan tepuk tangan panjang. Banyak yang meneteskan air mata, bukan karena kemenangan salah satu pihak, tapi karena mereka akhirnya melihat dua sosok yang selama ini bertolak belakang bisa bicara tanpa saling membenci. Namun, di luar pagar pendopo, ada wajah-wajah yang tak senang. Sekelompok orang berteriak, menuduh pertemuan itu pengkhianatan terhadap perjuangan umat. Mereka menolak perdamaian, menuduh Habib dijinakkan, dan Dedi berpura-pura. Beberapa akun media sosial langsung menyebarkan narasi baru, pertemuan settingan, Dedi menang, Habib takluk. Provokasi digital kembali menggila, tapi kali ini, publik sudah jenuh dengan kebencian. Banyak yang mulai sadar bahwa mereka selama ini dijadikan alat oleh pihak-pihak yang mencari untung. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Dedi dan Habib duduk berdua di serambi pendopo. Mereka berbicara tanpa kamera, tanpa wartawan, hanya dua manusia yang saling membuka hati. Dedi berkata, saya tak ingin lagi berdebat di depan massa. Saya ingin kita bekerja sama, membangun pendidikan moral, memuliakan tradisi, menanamkan cinta tanah air. Habib mengangguk, menatap langit malam yang bertabur bintang. Kalau itu tujuanmu, saya ikut. Tapi satu syarat, jangan biarkan politik mencemari niat ini. Dedi tersenyum, insya Allah, Habib. Kita mulai dari niat, bukan kepentingan. Dan di tengah keheningan malam itu, dua tokoh besar yang pernah jadi musuh kini menundukkan kepala bersama, membaca doa dalam bahasa yang sama, menyebut nama Tuhan yang sama. Dari jauh, suara jangkrik terdengar berpadu dengan desir angin malam, seolah alam pun lega. Tapi entah kenapa, di kejauhan,
ada suara petasan kecil, tanda bahwa masih ada yang ingin membakar bara yang mulai padam. Karena bagi sebagian manusia, kedamaian terlalu mahal untuk mereka biarkan hidup lama. Keesokan paginya, koran-koran menulis judul besar. Kang Deddy dan Habib Rizik, dua jalan, satu tujuan. Namun di hati banyak orang, pertanyaan baru pun tumbuh, apakah perdamaian ini akan bertahan, atau hanya jeda sebelum badai berikutnya datang kembali. Beberapa minggu setelah pertemuan bersejarah itu, suasana tanah air tampak lebih tenang di permukaan, tapi di baliknya, arus politik dan ideologis masih bergolak. Kang Deddy Mulyadi dan Habib Rizik Syihab tampil bersama dalam beberapa kesempatan, termasuk di acara Dialog Kebangsaan di Bandung dan Pesantren Besar di Cianjur. Setiap kali mereka duduk satu panggung, masyarakat selalu terharu melihat dua sosok yang dulu berseteru kini bisa tertawa bersama. Namun, di ruang-ruang gelap kekuasaan, sejumlah orang justru merencanakan sesuatu. Mereka merasa perdamaian antara dua tokoh berpengaruh ini mengancam kepentingan politik yang sudah dibangun bertahun-tahun. Sebuah rekaman rahasia mulai beredar di dunia maya. Video itu menampilkan seseorang yang mirip Deddy sedang berbicara dengan nada merendahkan tokoh agama. Padahal, setelah ditelusuri, rekaman itu hasil manipulasi digital, tapi publik tak semuanya peduli dengan kebenaran. Dalam hitungan jam, fitnah itu kembali membakar emosi umat. Tagar-tagar bongkar kemunafikan Deddy menggema di X dan TikTok. Wartawan berdatangan lagi ke Purwakarta. "Kang, bagaimana tanggapan Anda soal video itu?" tanya seorang reporter. Deddy hanya menggeleng. "Saya sudah terbiasa difitnah, tapi saya tidak akan membalas dengan kebencian." Di Petamburan, Habib Rizik mendapat laporan yang sama. Beberapa pengikutnya meminta izin untuk menegur lagi Deddy. Namun kali ini Habib bersikap berbeda. Ia berdiri di hadapan jamaah dan berkata lantang, "Jangan termakan fitnah. Kalau kalian benar-benar cinta Islam, jagalah lidah dan jarimu. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan." Ucapannya disambut takbir yang bergema, tapi sebagian wajah tampak ragu. Mereka sulit percaya bahwa tokoh yang dulu lantang kini justru membela orang yang dulu mereka anggap musuh. Malam itu, Habib Rizik menghubungi Deddy lewat telepon pribadi. "Kang, kita dikerjai lagi," katanya dengan nada muram. "Ada yang tidak ingin kita bersatu." Deddy menjawab dengan tenang, "Saya sudah duga, Habib. Persatuan itu tidak pernah disukai oleh orang yang hidup dari perpecahan." Keduanya tertawa kecil, tapi di balik tawa itu tersimpan kewaspadaan. Mereka sepakat untuk bertemu diam-diam, tanpa media, tanpa pengawal, hanya untuk membicarakan strategi menghadapi gelombang fitnah baru. Pertemuan rahasia itu berlangsung di sebuah rumah sederhana di pinggiran Subang. Deddy datang lebih dulu, mengenakan jaket lusuh dan topi. Tak lama, Habib Rizik tiba dengan pakaian biasa tanpa sorban, agar tak menarik perhatian. Mereka berbicara berjam-jam, membahas bukan hanya soal fitnah, tapi juga masa depan bangsa. "Habib," kata Deddy pelan, "saya rasa kita harus melawan kebodohan bukan dengan ceramah atau debat, tapi dengan pendidikan." Habib mengangguk setuju. "Benar, Kang. Umat harus diajarkan berpikir, bukan hanya mengikuti." Dari pertemuan itu lahirlah gagasan besar, Gerakan Ilmu dan Akhlak Nusantara, sebuah program yang menggabungkan nilai Islam dan kearifan lokal untuk melawan radikalisme dan intoleransi. Namun begitu gagasan itu diumumkan, badai baru datang. Beberapa ormas keras menuduh program itu menyusupkan nilai pluralisme berbahaya. Mereka menuduh Deddy dan Habib sudah dibeli oleh kekuatan tertentu. Bahkan ada yang berani menyebut mereka duo munafik. Ancaman datang silih berganti, baik kepada Deddy maupun Habib. Poster mereka dibakar di jalanan, pesan ancaman masuk lewat WhatsApp dan media sosial. Tapi keduanya tetap tenang. "Kalau niat kita benar, Allah akan jaga," kata Deddy dalam sebuah wawancara. Sementara itu, diam-diam ada gerakan intelektual muda yang mulai mendukung mereka. Mahasiswa, santri, budayawan, dan bahkan sejumlah tokoh lintas agama mulai bergabung dalam Gerakan Ilmu dan Akhlak Nusantara. Seminar-seminar di kampus dan pesantren mulai digelar. Di mana-mana, mulai muncul kesadaran baru bahwa Islam dan budaya lokal tak perlu saling meniadakan, justru bisa saling memperkuat. Namun, di sisi lain, pihak-pihak yang merasa kehilangan pengaruh semakin nekat. Suatu malam, saat Deddy menghadiri acara kebudayaan di Garut, sebuah bom Molotov dilemparkan ke arah panggung. Beruntung tidak ada korban jiwa, tapi peristiwa itu membuat situasi memanas lagi.
Polisi segera menyelidiki dan menemukan bahwa serangan itu bukan dilakukan oleh kelompok agama, melainkan oleh bayaran politik. Tapi media sudah kadung menggiring opini bahwa konflik lama antara Dedi dan kelompok Islam kembali pecah. Di tengah kekacauan itu, Dedi menulis lagi di catatan pribadinya, catatan yang kelak menjadi dokumen penting sejarah moral Indonesia. Fitnah akan selalu datang dari mereka yang takut pada pencerahan. Tapi aku percaya, ketika kebenaran dan cinta bersatu, kebencian hanya akan jadi bayangan di belakang cahaya. Dan malam itu, di tengah langit Purwakarta yang berawan, Kang Dedi menatap jauh ke arah Jakarta. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Ia dan Habib bukan lagi dua musuh, kini mereka saudara seperjuangan. Tapi perang sesungguhnya baru akan dimulai, perang melawan kebodohan, keserakahan, dan mereka yang menjadikan perpecahan sebagai bisnis kekuasaan. Pertarungan antara Kang Dedi Mulyadi dan Habib Rizik Syihab kini bukan lagi sekadar perbedaan pendapat. Ia telah berubah menjadi cermin dari wajah bangsa yang masih mencari keseimbangan antara budaya dan agama. Keduanya punya niat baik, keduanya berjuang dengan keyakinannya masing-masing. Tapi ketika keyakinan bertemu ego, ketika niat suci bertemu dengan tafsir yang berbeda, percikan kecil bisa berubah menjadi bara besar. Akankah dua tokoh ini menemukan jalan tengah? Atau justru konflik ini akan terus membara, menyeret banyak nama dan menimbulkan luka yang tak kunjung sembuh? Satu hal yang pasti, dari kisah ini kita belajar bahwa Indonesia terlalu besar untuk dipecah oleh perbedaan. Budaya dan agama seharusnya berjalan beriringan, bukan saling meniadakan. Ketika kebijaksanaan dikalahkan oleh ego, yang hancur bukan dua tokoh, tapi satu bangsa. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu setuju bahwa perbedaan harus disatukan dengan kebijaksanaan, tekan like, subscribe, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena kebenaran selalu punya dua sisi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pemirsa semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.